Alhamdulillah pula pada malam hari ini ulun ada manuakan amalan lawan sampian. Amalan supaya nyaman dunia akhirat, amalan supaya bermimpi dengan Rasulullah, amalan supaya dikumpulkan dengan Rasulullah di hari kiamat nantinya. Coba kita bacakan dulu amalannya, kita bagi dulu. Jadi sebelum kita menutup ceramah pada hari ini, kita ada berbagi amalan dan kita menjelaskan isi amalan tersebut. Mana panitia? Bagiakan sana. Jadi kita bulik ke rumah itu ada berbawaan. Ini amalannya bila kawa ma'amalakan ini 40 hari 40 malam hati pian tentram, hati nyaman, beribadah nyaman, mimpi bagus-bagus, usaha lancar dan lain-lainnya. Tuh kita bagi amalannya. Jadi kita bulik dari sini ada dapat amalan, ada dapat faidah. Tinggi. Buka sudahlah. Dibuka itu dulu tanya. Jadi itu pian adalah amalan yang ulun ambil dari guru ulun Al-Habib Umar bin Hafidh. Beliau memberikan amalan tersebut, amalan supaya terhindar dari kemaksiatan, amalan supaya cangkal beribadah, amalan supaya nyaman ke majelis ta'lim, amalan supaya nyaman berhubungan dengan orang lain. Nah, kita bacakan amalannya lah. Sudah keberatan? Sudahkah? Jadi itu berkaitan dengan amalan al-muraqabah. Amalan agar dihindarkan dari segala kemaksiatan. Supaya kita itu bila hendak maksiat, ambil maksiat. Jika kita di sana ada orang, misalkan naudzubillah, misalkan ada orang kejujukitan atau ada artis si fulanah yang buas yang langkar itu datang. Hendak tulak cuma malam tadi mengamalkan ini. Dia turun dari rumah pas ban sepeda motor miris. Nah, korja kalau penting terhindar. Atau misalkan berjalan ke sana dah. Saya sampai ke sana telepon ada orang mencari di rumah. Paling tadi jadi 4. Ini amalan. Karena apa ya? Karena kemaksiatan itu kita kada bakalan kawa meninggalkannya melainkan dari pertolongan Allah Ta'ala. Jadi amalan ini yang hendak 2 mengambil silahkan. Yang hendak 3 mengambil gasan di rumah silahkan. Yang hendak dilikapakan kenah di kamar silahkan. 2, 3 kada bapak ambil aja. Amunnya ada aja sisanya. Asal jangan apun kawan. Jadi ambil pian. Jadi itu amalan, apa amalannya? Agar dihindarkan dari segala kemaksiatan. Dibaca 3 sampai 7 kali. Dibaca 3 sampai 7 kali. Sebelum tidur tanpa menggerakkan bibir. Jadi sebelum guring dibaca ini. Ini amalan yang kada usah pakai baca. Cuma dibacanya dalam hati. Nah bacaannya Allah ma'i, Allah syahidi, Allah hadiri, Allah nadhirun ilayya, Allah qaribun minni. Tapi bacanya ini pian dalam hati. Bacanya dalam hati. Kira-kira paham beratan? Dibaca 7 kali sebelum guring. Ulun yakin andai kata kita baca amalan ini malam esok sampai 40 hari 40 malam, yakin pian kampung kita berubah. Kita beribadah nyaman. Hendak kemana-mana nyaman. Hendak kalanggar nyaman. Kada kalanggar terus, kada. Kesini kalanggar. Kalau kita mengamalkan amalan ini, insya Allah Allah Ta'ala yang akan menolong kita. Allah Ta'ala akan yang berikan taufik, pertolongan dan kekuatan lawan kita untuk bisa beribadah kepadanya. Jadi baca berapa kali? 7 kali. Atau kadang ulang 7 kali, 3 kali. Dan bacanya kalau usah pakai mulut. Allah ma'i, Allah syahidi, Allah hadiri, Allah nadhir layya, Allah qaribun minni.
7 kali atau 3 kali. Kalau 7 kali bagus benar. Jadi ketika pian membaca Allah ma'i dalam hati pian, ucapkan dalam hati juga Allah bersamaku. Agar kita mengimbangi antara zikir dengan makna. Karena zikir apabila kita baca maknanya rasap, insya Allah nyaman masuk ke dalam hati. Allah ma'i, Allah bersamaku. Allah syahidi, Allah menyaksikanku. Allah hadirun, Allah hadiri, Allah hadir bersamaku. Allah nadir layya, Allah selalu memandangku. Allah qaribun minni, Allah dekat denganku. Diceritakan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ada seorang ulama yang mengamalkan amalan ini sehingga dia menjadi ulama yang luar biasa, dan pada ketika berumur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Al-Imam Al-Haddad mengatakan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ini dia yang kita baca malam ini, itu bab muraqabah. Bab kita merasa bahwa Allah Ta'ala mengintai lawan kita. Bab kita merasa bahwa Allah Ta'ala, bahwa kita di bawah pengaturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Al-Imam Al-Haddad, mata ra'aita nafsaka takasulan fadhkurha bi'anna Allah Ta'ala ma'ak. Tatkala engkau melihat bahwa Allah Subhanahu, bahwa dirimu dalam keadaan malas, maka ingatkanlah bahwa Allah bersamamu. Apabila kita kadakawa, kita menghadirkan Allah bersama kita nih, lalu hadirkanlah bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan antara kanan dan kita ini ada 2 malaikat yang mana mencatat segala amal perbuatan kita. Langkah yang kedua, Allah Ta'ala kadakawa menghadirkan, kemudian hadirkan malaikat ada kanan dan kiri kita kadakawa juga. 3, agar kita ampih bermaksiat. Napa langkahnya? Kata Imam Haddad, fadhkurha bil mauti wa annahu aqrabu ghaibin yuntazar. Ingatkanlah kepada jiwamu, ingatkanlah kepada hatimu bahwasanya ada sesuatu yang yakin akan datang lawan kita, yaitu kematian. Di sini adakah yang yakin kita mau mati adalah pasti mati keadaan. Kita tahu mana tukang menjarah maham tadi udah kami jar. Guring salahnya batarusan langsung mati kan kita tahu ya lah. Ya kada. Apabila kita ingat lawan mati, insya Allah kita akan berhenti dari kemaksiatan. Makanya Al-Imam Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Minhajul Abidin, kata beliau, ingat dengan mati bahwa mati adalah sesuatu yang paling datang secara tiba-tiba. Itu adalah suatu obat yang sangat luar biasa dalam mengobati jiwa raga kita. Ingat lawan mati. Di Hadramaut ada pula seorang habib yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar. Beliau sangat ingat lawan mati, sehingga beliau rela untuk menabuk kuburan di rumah Sidin. Kita tadi yasinan berkisah Syekh Sultana. Ada itu beginian, ada pun lalakian dia. Lalakian supaya ingat terus lawan mati, supaya rajin beribadah. Napa yuk? Sidin tabuk kuburan di rumah Sidin. Tabuk kuburan, bila tengah malam, berbuat dalam kuburan bawah Sidin mengaji. Kira-kira sini ada yang siap angkat tangan. Jadi Sidin dia Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar, karamahnya luar biasa. Jadi bila tengah malam, Sidin tadi, rumah Sidin beruang nang kaya kuburan. Ditabuk Sidin, bari tabuk barian dalam kuburan tadi, mengaji Al-Quran. Berapa khatam yang telah beliau khatamkan dalam kuburan? Tahulah berapa bianna? 100 kali lebih, 200 kali lebih lagi, 7.000 kali lebih lagi, sampai kawa mengkhatamkan Al-Quran dalam kuburannya sebanyak 8.000 kali. Subhanallah, luar biasa. Tatkala kita ingat dengan kematian, tatkala kita ingat dengan kuburan, insya Allah jiwa kita akan terpanggil dalam ketaatan, dan mudah kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Mudah kita berataan dihindarkan dari kemaksiatan. Mungkin mengamalkan itu yang ngalih, sulit. Tapi ada yang mungkin lebih nyaman. Apa ya? Amun maulah kuburan di rumah kita misalkan nih bakayu ngalih nah, ya lah. Hendak di muara rumah ngalih pulang. Mungkin tidak itu ulah tabela. Ulah tabela aja lah. Ada ibarat Marian sini. Anak kayu nabapian. Karena bila tengah malam berbuat dalam tabela tu. Dan insya Allah rajin beribadah. Banyak jar. Abahnya aku berizin lah. Dan malam ini aku guling di tabela. Esok insya Allah insaf pian. Asalnya rancak menyembeti orang, hampir menyembeti orang.
Asalnya misalkan kulir beribadah, rajin beribadah. Jadi ulah tabala anak di kamar situ. Orang rajin mulah tabala, nak peti duit ni kada tabala seorang. Buat ke dalam tabala. Kena esok bangun tina mucil benar nafsu ni, tina ngalih benar buat pulang ke tabala. Insyaallah pian akan menjadi orang yang rajin dalam beribadah. Tabala ngalih guru yang tak anu pada tabala bah niaul amalakan. Kayak apa caranya? Yaitu nukar kain kapan. Bagus pian. Di antara hal yang menjalankan memberikan semangat lawan kita yaitu dengan kain kapan. Pian kain kapan itu tukar di pasar, cari duit yang paling halal. Nih supaya kita berubah berataan. Tadi malam ini kita berniat memperingati hijrahnya Rasulullah, menambah keyakinan kita dan menambah ibadah kita dan mengurangi segala kemaksiatan kita dan meninggalkan segala kemaksiatan kita. Jadi kain kapan tuh pian tukar di pasar, tukar di pasar bawa ke rumah. Karena bila pina mucil nafsu di hati kain kapan, ya Allah, nah ini kain kapan ini adalah pakaianku yang terakhir kalinya di dunia ini. Kain kapan ini adalah kain yang mana aku dibungkus lawan ini. Mungkin baju sekarang ini harganya 1 juta, 2 juta. Namun baju yang dipakai itu akan dirobek orang, akan dipacul orang berataan. Yang dipakai apa? Adalah kain kapan. InsyaAllah biar bagus ini. Nah, jadi bilanya pina kulir, rakap kain kapannya tadi. InsyaAllah kita akan rajin dalam beribadah. Nah, jadi kata Imam Haddad rahimahullahu ta'ala, apabila engkau kulir dalam beribadah, ingatkanlah bahwa Allah melihatmu. Kada kau mengatakan Allah bersama kita, ingatkanlah bahwa ada 2 orang malaikat kanan kiri yang mencatat segala amal ibadah kita dan kejahatan kita. Kemudian yang kedua pun kada bermanfaat, kada berfungsi. Ingatkanlah langkah yang ketiga, bahwasanya kematian akan mendatangi. Kemudian itu belum juga bermanfaat. Katanya Muhammad, ingatkanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan kepada orang yang taat ke dalam surganya dan orang yang maksiat ke dalam api nerakanya. Kita milih antara 2 perkara tersebut. Nih, jadi amalan ini mengajarkan lawan kita al-muraqabah. Kemudian yang kedua tuh, agar bermimpi dengan Rasulullah. Agar bermimpi dengan Rasulullah itu pian amalannya. Baca namanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim 5 kali. Kemudian bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Setelah itu baca Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'alan. Orang yang mengamalkan ini sebagaimana dalam kitab Ta'iyatus Suluk, ia akan dimudahkan untuk bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kita mengharap berataan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dirajinkan dalam beribadah, agar kita dimudahkan untuk meninggalkan kemaksiatan, dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa orang yang pernah mengajarkan ilmunya kepada kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berataan ditambah ta'alluq hati kita, cinta kita, rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan kita berataan kada akan dimatikan oleh Allah taala melainkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka inilah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.